Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nur Laila Sari. Saya bekerja di SMP 1 Wanaraja. Di sini saya akan mengajar kepada anak-anak itu materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Untuk itu, dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan metode PBL, ya, di mana pembelajaran ini semua berbasis dengan media ataupun bahan media pembelajaran tersebut. Nah, nanti anak-anak akan mempunyai tugas yang pertama itu adalah mengamati video dan gambar, ya. Lalu selanjutnya setiap kelompok memaparkan hasil pengamatan video tersebut. Setelah hasil dari pengamatan tersebut. Nah, setiap kelompok tersebut mempresentasikan dari hasil pengamatan video yang saya sudah siapkan di materi tersebut. Terima kasih. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai berdoa, maka siswa segera bergegas untuk membentuk kelompok kecil sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah siswa duduk rapi, maka satu orang siswa memimpin untuk membaca Al-Quran. Di sini guru mengecek kehadiran siswa. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka guru menanyakan pertanyaan memantik sehingga mengetahui kondisi pengetahuan siswa. Mengadakan kegiatan pembiasaan, maka disinilah guru berperan untuk mengajar. Model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru berbasis PBL, artinya guru sebagai fasilitator yang menyediakan tentang materi ikhlas, sabar, dan pemaaf.
Setelah menonton video tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, maka siswa merefleksi atau mengemukakan pemikiran mereka sehingga mereka bisa merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk membersihkan hati dan sifat-sifat buruk seperti mengamalkan sikap ikhlas dan tawakal, ketenangan batin, berbuat keteguhan dan kemampuan untuk menahan diri, tetap tenang dan tidak terbawa emosi dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan atau kesulitan. Sabar juga mencakup ketahanan dalam menjalin proses dan menunggu hasil tanpa keluhan. Oke, ternyata di sini udah pada paham ya apa pengertiannya, apa manfaatnya, apa fungsinya. Sekarang, selain daripada pengertian, ini penting dong memiliki perilaku sabar tersebut. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Sabar merupakan salah satu sifat mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan kecilan sabar, baik dalam menghadapi kesulitan maupun dalam menjalani cinta. Untuk sabar tersebut ada. Praktik sabar. Untuk mengembangkan sikap sabar seseorang perlu berlatih mengelola emosi, memperbanyak doa, dan selalu mengingat bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah yang lebih. Sabar dalam beribadah, 2. Sabar dalam menahan hawa nafsu. Manfaat sabar: 1. Meningkatkan ketenangan batin dan kepercayaan diri. 2. Memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Karakter positif dan hubungan sosial. Oke. Selain daripada itu ada bagaimana cara mempraktikkan hubungan kita dengan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Maka praktik sabar itu bagaimana? Nah, materi yang ketiga dan kelompok yang ketiga itu adalah membahas tentang pemaaf. Kenapa kita harus memiliki sikap pemaaf? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Tiara. Pemaaf adalah kemampuan untuk memberikan maaf kepada orang lain atas kesalahan atau tindakan yang menyakiti kita. Ini bukan hanya tentang mengabaikan kesalahan, tetapi lebih kepada melepaskan perasaan negatif dan membebaskan diri dari beban emosional. Selanjutnya, dari pemaparan ini berarti maaf mempunyai tadi itu manfaat. Manfaat pemaaf itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Rambut, Manfaat pemaaf: 1. Mengurangi stres, 2. Kecemasan dan depresi, 3. Hubungan yang lebih baik, 4. Pemaaf membantu memperbaiki hubungan yang rusak, 5. Memahami tentang diri sendiri dan orang lain serta meningkatkan empati. Selanjutnya setelah dari
yang sudah kalian pahami dari 3 poin tersebut? Siapa bagian siapa? Oke. Dengan memahami dan menerapkan konsep iman dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Menyimpulkan dari pemaparan tentang sikap sabar. Sabar dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, memperoleh keberkahan serta meraih kebahagiaan yang sejati. Kita ke refleksi ataupun kesimpulan tentang pemaaf, apa yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari dalam konsep pemaaf tersebut. Siapa? Oke. Sifat pemaaf mengajarkan kita bahwa meski diri, memaafkan adalah langkah penting untuk mencapai kedamaian hati dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Gratis ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi manfaat dengan pandangannya bagi kesehatan mental dan emosional sangat berharga. Melalui keberpihakan, kita tidak hanya membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga diri kita sendiri dari beban emosi dan berpikir seperti ini. Nah, jadi kesimpulan dari ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tadi yang pertama itu apa? Materi pertama itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Keadaan kita menerima segala sesuatunya itu dengan lapang dada. Artinya apapun yang terjadi kepada kita itu sudah ada catatannya, dan itu misalkan ada baik, ada buruk. Nah, ketika misalkan menjadinya sesuatu hal yang buruk, maka kita harus bersabar. Nah, tapi ketika misalkan Allah mentakdirkan sesuatu hal yang baik, maka disitulah syukur. Makanya di dalam surat yang pertama yang sudah disampaikan oleh kakak tersebut, bahwasanya di dalam hal tersebut sesungguhnya sabar dan sholat itu menjadi pilar yang pertama, ya. Bahwa di ayat berikutnya, di ayat masih di dalam ayat Al-Quran, bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang Allah itu bersama orang yang sabar. Nah, itu konsep ikhlas. Nah, ada kaitannya antara ikhlas dengan sabar. Tadi kan sudah kita bahas, bahkan ayatnya pun juga kita udah bersinggungan. Nah, yang terakhir itu adalah tentang pemaaf. Bagaimana tadi dari tontonan apa tadi teh? Umar dan Hana. Bagaimana Hana itu balas dendam, ya? Siapa? Nusa dan Rara. Itu jadi mana ya? Jadi Nusa dan Rara. Jadi Nusa itu artinya bagaimana terkena cedera dan sehingga pada akhirnya harus diamputasi. Itu kan berarti butuh keikhlasan. Karena yang biasanya kita menggunakan kaki kita sendiri, ini malahan dengan alat. Terus yang kedua itu apa? Sabar. Ketika kita mendapatkan ujian tersebut, maka kita harus bersabar. Ya, dengan pemotongan kakinya tersebut, kita itu adalah bagian sabar. Dan ketika kita sudah sabar dan kita bisa ikhlas, maka disitu pahalanya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah pemaaf. Bagaimana tadi Rara itu mencoba Refleksi itu 2 arah. Setelah siswa, maka guru menguatkan materi yang sudah disampaikan dan yang telah ditonton oleh siswa. Nah, disinilah poin utama apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dan bagaimana cara merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
pertemuan kedua, nanti kalian membuat poster yang menjelaskan, nanti contohnya ibu sudah punya seperti ini. Nah, jadi simbol kalau ini Pemahaman siswa terhadap materi ini, maka siswa tidak saling menyakiti antar sesama siswa dan direalisasikan dalam bentuk poster. pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Berikut adalah dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Kata kuncinya adalah mengintegrasikan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Berikut ini adalah kegiatan foto-foto selama pembuatan video tersebut. Dan rencananya untuk kita tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Melalui sikap tersebut, kita dapat terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.